Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebagai ucapan yang pertama kali kita pantas mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini, pada jam ini, menit ini dan detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling utama adalah adanya curahan yang luar biasa dari Allah kepada kita semua berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah kita semua tetap istiqomah mendapatkan amanah itu. Sholawat serta salam kita aturkan ke baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk berbagi sesuatu yang menurut Al-Fakir sangat menarik untuk diri Al-Fakir sendiri dan semoga bermanfaat untuk jamaah semuanya, tentang satu hal, yaitu siapa sih sebenarnya yang termasuk golongan manusia yang paling bermanfaat. Kalau kita kutip dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 7. Cuplikan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kurang lebih artinya adalah jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk kamu sendiri. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, tetapi sesungguhnya untuk kita sendiri. Kita ambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak menjumpai orang-orang yang menurut kita sudah berbuat baik kepada kita. Kita ambil contoh di jalanan, ada orang yang tidak kita suruh, tapi dengan keikhlasannya menyingkirkan duri, menyingkirkan paku yang berbahaya. Pertanyaannya adalah, siapa yang memerintahkan dia? Siapa yang menyuruh dia? Tidak ada. Satu-satunya adalah ikatan dia dengan Allah berdasarkan ayat yang tadi baru kita baca. Yang kedua, ada dorongan nilai positif yang ingin dikeluarkan oleh orang tersebut dengan harapan yang ia lakukan bisa menyelamatkan orang lain. Disinilah nilai yang terbaik dari kandungan ayat tadi. Kemudian yang ketiga, tentu saja ada motif, ada niat mengapa dia melakukan itu. Kita juga bisa melihat orang dengan gemar bersedekah, gemar berucap baik, orang-orang yang berilmu membagi ilmunya, orang-orang yang punya waktu membagi waktunya, orang-orang yang punya senyum membagi senyumnya, begitu. Luar biasa. Nah, siapakah sebenarnya orang-orang yang paling bermanfaat? Ada satu lagi yang bisa kita tampilkan, yaitu hadis dari At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada kata kuncinya paling. Paling itu kalau dalam rangkaian kalimat adalah kata superlatif. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Allah sudah menyiapkan dan mencetak, menakdirkan orang baik itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dari yang baik itu pasti ada satu yang terbaik. Nah, Allah menginginkan salah satu orang itu adalah kita, yang terbaik, yang paling baik. Siapa itu? Yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita simak sejenak mengapa Allah memberikan challenge bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang bermanfaat.
Kalau begitu bisa kita simpulkan, untuk menjadi orang yang terbaik, kita bisa mulai menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang lain. Ada beberapa contoh menarik tentang hal ini. Di kampung-kampung, di dusun-dusun, di kolong-kolong jembatan, kita sering menjumpai orang-orang yang baik itu, yang ikhlas. Mereka saling membantu. Ada seseorang turun dari motor, membawa tentengan, tas kreksek begitu, isinya adalah makanan, nasi bungkus, nasi box, mereka bagi-bagi. Pada saat itu, ia bermanfaat untuk orang yang diberikan. Di terminal-terminal, ada petugas-petugas yang mengarahkan orang-orang yang kebingungan, orang yang baru pertama kali mencari bis-bis jurusan kemana-mana begitu, dan ia tuntun, ia bimbing, ini jurusan A, ini jurusan B. Pada saat itu, petugas ini memberikan yang terbaik untuk orang lain, dan pada kondisi itu ia bermanfaat untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal menarik, bahwa Allah sudah memberikan kata kunci, Allah sudah memberikan bekal itu dalam diri kita. Maka layak Allah menurunkan ayat tadi, dan ada hadis Rasulullah yang baru saja kita sampaikan, bahwa yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allah Maha tahu apa yang sesungguhnya disematkan di dalam diri kita itu, mulai dari fisik kita, kemudian kemampuan kita, skill kita, kolbu kita, lisan kita, pikiran kita. Itu semuanya adalah bekal terbaik supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Apakah kalau kita mendengar kata bermanfaat untuk orang lain itu hanya larinya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, harta? Tidak, tidak sama sekali. Jadi cakupannya bermanfaat untuk orang lain itu sangat luas. Seseorang di dalam sebuah pertandingan, perlombaan apapun itu, maka yang terbaik adalah akan juara, dan juara adalah yang terbaik. Bisa kita pahami dengan mudah. Siapa yang persiapannya terbaik, siapa yang skillnya terbaik, kemudian mentalnya terbaik, dia akan keluar menjadi juara. Juara itulah yang terbaik untuk ukuran perlombaan itu. Maka hidup ini ibarat perlombaan itu. Allah memberikan semuanya kepada kita semua, silahkan gunakan dengan baik. Kemampuan-kemampuan itu jangan digunakan untuk hal yang tidak baik, karena bukan kategori orang yang bermanfaat. Siapa juaranya? Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, kalau kita pikirkan, kita simak dengan baik, apa yang bisa kita sumbangkan pada orang lain dengan kondisi kita? Kita mulai dari orang yang super, orang yang kaya, dalam arti kaya ilmu. Bagaimana orang yang kaya ilmu, yang pendidikannya tinggi, tapi dia bermanfaat untuk orang lain? Maka yang terbaik adalah ilmunya jangan disimpan sendiri. Ilmunya digunakan untuk membuat orang lain bahagia, mensejahterakan orang lain, dan memudahkan orang lain. Apa yang sudah ia kuasai jangan terlalu lama disimpan, segera berikan kepada orang lain. Karena memberikan sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang kita cintai, yaitu ilmu yang menurut kita pengorbanannya luar biasa, S1, S2, S3, begitu dapat S3, ilmunya disimpan, tidak berkah ilmu itu. Tapi kalau segera diberikan orang lain, untuk mencerahkan orang lain dengan penuh keikhlasan, dengan niat bahwa ilmunya bermanfaat untuk orang lain, ini sudah satu kategori yang luar biasa bagi orang-orang yang berilmu. Bagaimana orang yang diberikan kelebihan harta? Sangat mudah dilihat oleh mata, yaitu meletakkan tangannya di atas tangan orang lain.
sedekah, infak, wakaf, dan sejenisnya. Lakukan itu, baik sengaja atau tidak. Tetapi direncanakan dengan niat itu adalah termasuk jalan menuju kebermanfaatan. Bagaimana kalau orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya harta, bisakah bermanfaat untuk orang lain? Saya kira menarik untuk dibahas. Jawabannya adalah bisa. Bagi jamaah rahimakumullah, andai taulan dimanapun berada, yang punya kekuatan fisik, maka sumbangkan fisiknya untuk membantu orang yang lemah. Bisa ngangkat-ngangkat, fisiknya kuat, bantu orang lain dengan tenaganya. Orang yang senang dengan desain-desain di belakang panggung, di belakang meja, tidak mau tampil, dia punya pemikiran yang bagus, maka sumbangkan itu, bermanfaatlah walaupun di belakang meja, bermanfaatlah walaupun di belakang panggung. Dan niatkan saat itu kita semua adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagi abang-abang tukang beca, abang-abang ojek, abang-abang sopir angkot dan segala macam itu, pada saat berjumpa dengan orang lain, yang pertama bermanfaatnya adalah layani dengan baik. Pengendara gojek, becak, mengantarkan penumpang, memang ada jasanya di situ. Tapi supaya bermanfaat, pilihlah jalan yang paling aman, pilihlah jalan yang paling dekat, supaya ia bayarnya tidak terlalu mahal. Jangan direkayasa. Itu Anda bermanfaat untuk orang lain. Jadi menurut Al-Fakir, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu gampang sekali. Maka syaratnya, kalau perlu kita tahap-tahapkan, maka nomor satu adalah kemauan. Pertanyaannya adalah mau atau tidak. Jika sudah mau, maka langsung menuju ke tahap yang kedua. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Siapapun jamaah, dimanapun berada, begitu sudah muncul niat, jangan ditunda, lakukan saja. Tiba-tiba niatnya itu muncul di halte, lakukan. Misalnya, ada orang perempuan yang duduk atau berdiri barisan paling akhir, kita melihat, panggil dia untuk maju di depan kita. Nah, ikhlas, bermanfaat. Ada orang yang kira-kira posisi duduknya berbahaya, kita ingatkan. Intinya macam-macam yang bisa kita lakukan. Setelah ada kemauan, langsung diwujudkan dalam bentuk action, kerjakan saat itu. Dan yang ketiga, yang levelnya sedikit lebih tinggi dari itu adalah menjadikan apa yang ingin kita lakukan adalah pembiasaan. Kita miliki dulu. Sesuatu yang baik itu kita miliki. Kenapa kalau kita miliki, sangat kuat posisinya manakala kita ingin berbuat baik pada orang lain. Jika saya sedang berjalan di pinggir jalan, ada seorang nenek-nenek mau nyebrang, saya bantu, maka nilai baik saya hanya muncul saat itu, karena ada nenek-nenek. Hanya sepintas. Tetapi kalau di posisi lain, di hari yang berbeda, di jalan yang berbeda, di kondisi yang berbeda, saya tidak melakukan itu, maka sebenarnya saya belum memiliki nilai itu. Maka yang disebut pembiasaan, yang disebut nilai yang sudah kita miliki itu, manakala kita melakukan sebuah kebaikan, kebermanfaat itu terus menerus dan istiqomah. Nah, itu level yang ketiga. Nah, yang terakhir, level yang paling tinggi adalah selalu memperbaiki dan meningkatkan nilai kebermanfaatan. Kalau kita sudah berani bersikap, berani membantu orang lain, maka kita tingkatkan nilai bantuan kita itu kepada orang. Kalau selama ini kita sudah baik pada tetangga, yang kiri kanan radiusnya 2 rumah, maka kita tambah jadi 5 rumah, 5 rumah, 5 rumah. Kemudian nanti kita tambah lagi. Kalau udah bagus satu komplek, pindah ke komplek lain. Kemudian pindah juga di kantor, pindah juga ke komunitas, begitu. Itu namanya meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya.
Jadi 4 langkah itu adalah langkah terbaik bagaimana kita menjadi seorang yang bermanfaat. Dan semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang beruntung mendapat kategori kita adalah salah satu kelompok orang yang paling bermanfaat, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, dan semoga bisa menginspirasi jamaah semuanya dimanapun berada, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.